Dewasa dan akhirnya gue berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, apa yang mereka lakukan, bisnis apa yang mereka jalani, dan apa yang membuat ayah angkat gue mempunyai ratusan anak buah yang masing-masing memegang senjata dan mobil-mobil mewah. Ada apa di balik rumah mewah itu? Emang ada apa, Bang? Emang apa yang ada di balik rumah itu, Bang? Rumah itu rumah mafia terbesar yang mungkin aja belum pernah orang temui sebelumnya. Di dalam rumah itu terdapat ruang bawah tanah yang ukurannya sangat luas. Hah? Ruang bawah tanah? Iya, Emang buat apaan, Bang? Ruang bawah tanahnya? buat nyetak uang palsu. Hah? Nyetak uang palsu? Iya, jadi ayah angkat gua tuh memproduksi uang palsu di dalam ruang bawah tanah tadi. Tapi selain itu, dia juga memproduksi senjata api ilegal yang dia perjualbelikan kepada orang-orang khusus. Dia juga memproduksi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan minuman-minuman keras dan sejenisnya. Iya. Terus, Bang? Ada lagi, setiap 6 bulan sekali mereka menggelar pesta minuman, judi, dan karaoke di dalam ruang bawah tanah itu. Waduh, parah sih itu, Bang. Tapi Bang Topan udah lama tahu soal ini. Ya iyalah gue tahu. Masa iya gue nggak tahu ya? Orang gue tinggal di situ dari kecil. Ya tapi apa yang bisa gue perbuat? Terus Abang sekarang maunya apa? Maksudnya tujuan Abang apa ngumpet kayak gini? Ya gue pengen bebas aja, Yot. Gue nggak mau tinggal di situ lagi. Gue pengen masa depan gue cerah, hidup gue normal. Gue pengen kayak orang-orang biasa, kayak lu aja gitu. Emang segitu sulitnya, Bang, buat keluar dari rumah itu? Sampai-sampai Abang dikejar-kejar terus kayak gini? Ya sulit dong. Gue itu udah terlanjur terikat karena gue udah dianggap anak sendiri. Bahkan bisa dibilang gue itu pewaris terakhir mereka. Pewaris terakhir? Kok bisa jadi pewaris? Kan Abang cuma anak angkat. Jadi gini ceritanya. Ayah angkat gue itu kan punya anak 2 yang udah gue ceritain tuh. Nah sekarang usia mereka tuh gak jauh dari gue. Tapi ayah angkat gue malah mau ngejodohin gue sama anak perempuannya. Namanya Elin. Dijodohin? Iya, gue dijodohin sama Nona Elin, yang padahal udah gue anggap kayak adik gue sendiri loh. Kenapa bisa begitu, Bang? Jadi ayah gue tuh udah ngerasa tua kali ya. Dia gak punya penerus, makanya dia warisin ke gue, biar bisnisnya gak jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan gue aja pengen tobat anjir. Ya kan ada anak laki-lakinya, yang anak pertama tadi. Dia di luar negeri nak, justru dia juga lagi ngejalanin bisnis yang sama di luar sono. Oh, gitu. Pantesan. Terus kenapa Bang Topan sampai mau dibakar? Kalau emang Bang Topan suruh pulang mau dijodohin sama anaknya? Oh, itu beda lagi. Yang kemarin ngebakar rumah Pak RT itu gangster jalanan yang ketua gangsternya pacar Nona Elin. Oh, pacarnya. Jadi si Elin punya pacar? Ya iya, itu ketua gangster. Namanya Edric. Itu dia tuh musuh bebuyutan gua tuh dari dulu. Ayah angkat gua aja gak setuju kalau si Elin pacaran sama dia. Makanya dia cemburu buta sama gua. Apalagi denger gua mau dijodohin sama Nona Elin. Oh gitu. Berarti yang kemarin nyariin Bang Topan pakai mobil Alphard, pakai jas hitam, itu baru keluarga Bang Topan. Oh iya, kalau itu emang komplotan gue juga. Gue memang disuruh pulang buat ngeberesin urusan perjodohan ini. Dan gue disuruh tanda tangan sebagai penerus atau pewaris terakhir di dalam keluarga itu. Iya. Tapi enak juga tuh kayaknya Bang dijodohin sama anak sultan. Abang tinggal duduk manis doang, gak usah kerja. Gimana sih dianya nggak mau peot? Ya guanya nggak mau peot. Gue tuh pusing sama drama-dramaan mereka. Lah, cewek on. Belum lagi nih ya, gue yakin deh nggak bakal lama lagi rumah mereka bakal digerebek. Bakal ketahuan seluk-beluknya. Bisa jadi juga rumah mereka bakal dibakar tuh dan mereka bakal mati konyol. Bener tuh Bang Topan, pasti tuh. Iya bener Bang. Gue juga pengen kali guys hidup normal. Gue pengen punya cinta suci. Gue pengen nikah sama cewek pilihan gue. Lalu gue punya anak. Gue urusin anak gue bareng dia. Ya walaupun belum ada yang mau sama gue yang sekarang ini. Malah curhat percintaan. Ingat Bang Topan itu mafia, jangan melau. Ya kan gue juga punya perasaan Dot. Tenang Bang Topan, jangan takut nggak laku. Saya punya kenalan janda, mau nggak? Gaskeun Bang Topan. Emang ada nak? Ada, janda anak 1, cantik lagi. Tapi anaknya udah gede sih. Orang mana nak? Deket sih, masih orang kampung sini. Siapa nak? Malu. Brengsek lu. Ya kali Bang Topan jadi bapak gua. Emang gak mau Dot? Ya enggak lah, enggak bebas tongkrongan gua. Terus gimana ini kan nasib gua? Rumah udah nggak ada, keluarga juga nggak ada. Coba kan gua minta solusinya. Sabar dulu teh, namanya juga lagi diuji. Siapa tahu di balik semua itu lu dapat sesuatu yang besar. Iya, gua paham. Tapi kan hal yang wajar kalau gua mikirin buat kedepannya gimana. Udah,
Sementara lu tinggal dulu di rumah gua. Lu nggak usah mikirin apa-apa dulu, ya. Kan. Lu makan sehari-hari aja susah kan? Malah gua tumpangin lagi. Iya sih ke situnya mah. Tapi mau gimana lagi? Bareng-bareng aja teh. Kalau gua lagi ada, ya kita makan bareng-bareng. Kalau gua lagi nggak ada, ya kita puasa bareng-bareng. Alah, orang mah puasa bulan depan kan? Kita malah puasa duluan. Nggak apa-apa tuh teh, hitung-hitung diet. Diet? Badan gua tinggal tulang begini, lu suruh diet jadi apa kan? Terus gimana itu bang? Masa Bang Topan mau tinggal di sini terus? Udah kayak manusia purba aja. Nggak tahu, gua juga lagi mikirin ini. Kalau kata saya mah ya, hadepin aja bang. Kalau emang masalahnya cuma tentang perjodohan, ya udahlah. Ngapain harus ngumpet-ngumpet kayak gini? Emang harusnya gua ngapain? Ya temuin aja bang ketua gangsternya tuh yang kemarin bakar rumah Pak RT. Dia kan pacarnya Nona Elin. Ya udah bilang aja sama dia kalau lu emang nggak mau dijodohin. Ngapain gitu repot-repot mau ngebakar Bang Topan segala? Nah, itu udah bener tuh bang. Udah gitu aja. Gitu ya. Iyalah. Terus kalau soal pewaris gimana tuh? Gua kan udah terlanjur terikat sama ayah angkat gua. Kalau itu agak bingung tuh. Gini aja. Gimana kalau Bang Topan belak-belakan aja sama ayah angkat Bang Topan? Kalau Bang Topan itu mau keluar dari sekelompok mafia itu. Nah semudah itu Dot. Bisa ditembak di tempat gua. Masa sih bang? Ya iyalah. Tapi kan belum dicoba bang. Jangan langsung mikir ke situ lah. Ya iya sih. Itu baru perkiraan gua aja. Nah itu. tuh. Tapi kalau gua beneran ditembak gimana? Ya kalau itu nggak tahu deh saya. Ya, lu pada belum tahu sih ayah angkat gua kayak gimana. Udahlah, mending pada tidur Gi. Lanjut lagi besok. Ya udah deh. Tidur lah, Bi. Tapi kalian udah coba tanya-tanya ke warga sini. Barangkali ada yang lihat si Topan lagi jalan gitu atau gimana? Udah non. Tapi waktu itu pencarian belum selesai. Mereka udah dapat musibah non. Musibah? Musibah apa? Ada rumah kebakaran non. Katanya sih itu rumah RT setempat. Loh, apa hubungannya sama mereka? Ya tadinya kan kata mereka siapa tahu Tuan Topan ada di rumah itu. Pas kita tiba di lokasi rumahnya malah kebakaran. Jangan-jangan ini ulah si Edric lagi. Kalian mikir gak sih kalau rumah Pak RT itu kebakaran karena ulah si Edric? Masa iya sih non? Helah, kalian gimana sih? Dia kan pacar saya. Bisa aja dia cemburu sama si Topan karena denger saya mau dijodohin sama dia. Waduh. Kalian ini jangan-jangan bener lagi si Topan ada di rumah Pak RT malam itu. Bisa jadi sih non. Bego kalian. Maaf non, tugas kita kan cuma nyari Tuan Topan tanpa nyari tahu kenapa rumah Pak RT itu kebakaran. Lagian kami pikir itu nggak ada hubungannya sama permasalahan Nona sama Tuan Topan. Apa saya langsung tanya aja ya sama si Edric? Waduh, jangan buru-buru non. Kan non tahu sendiri dia kayak gimana orangnya. Iya sih. Ya udah, ini kok nggak nyampe masih jauh emang. Enggak kok non. Itu rumahnya di depan kok. Ya udah. Siapa itu kan? Kayaknya ini mah mobil anak buah si Tom.